Hello guys, welcome back to my channel Hari Sulistiwadi Official Fanpage. Hari ini saya berada di Kabupaten Malang, tepatnya di Kecamatan Singosari, desanya Denggol. Desa Denggol. Nah, kebetulan saya berada di salah satu store atau tempat usahanya salah satu kawan saya di Malang. Nah, beliau ini pertama kali kita kenal di dunia sepeda BMX. Nah, pada waktu itu kita sama-sama senang dengan dunia BMX. Nah, akhirnya kita dipertemukan. Nah, teman-teman, singkat cerita seperti biasa lah yang di media beritakan bahwa Surabaya dan Malang ini kan biasanya bentrok konteksnya supporter bola, betul ya Mas ya? Tapi untuk komunitas sepeda kita ini ya seperti keluarga, kira-kira seperti itu. Tidak pernah atau nyaris tidak pernah ada konflik. Nah, termasuk ketika Mas Fandi datang ke Surabaya pada waktu itu diterima dengan baik. Saya pun juga ketika pergi ke Malang datang sama teman-teman, kemudian plat kendaraan saya L ya diterima dengan sangat baik. Kira-kira seperti itu. Nah, teman-teman, sebelum kita ngobrol bareng dengan Mas narasumber kita yang ganteng ini, jangan lupa subscribe channel saya, kemudian nyalakan lonceng, like and share video ini bila mana bermanfaat untuk kamu. Nah, teman-teman, perjalanan kita mengenal dunia BMX ini akhirnya mempertemukan kita dengan banyak orang, betul ya Mas ya? Pada waktu itu usia kita kan masih relatif muda, belum berkeluarga, masih belia, masih mengakui kalau belia ya, belia ya. Dan saya baru pertama kali ini ketemu Mas Fandi setelah satu dekade. Kita terakhir ketemu kapan ya Mas ya? 10 lebih Mas. 10 tahun. 2008. Kalau 2008 berarti kalau hari ini 2022 berarti 14 tahun. Lumayan. Ya, saya cuma ketemu beliau ini di medsos. Kita saling berteman, betul ya Mas ya? Saling berteman, kemudian lihat medsosnya, lihat channel YouTube-nya, kok kelihatannya konsisten gitu loh di dunia sepeda, tapi sepedanya beda. Oke, teman-teman, langsung saja kita ngobrol kenalan nih dengan narasumber kita yang keren luar biasa. Dan hari ini kita ada di store dengan background apa nih Mas? Produk clothing asli Malang ini ya, asli Malang. Oke, kita kenalan dengan Mas Fandi. Mas Fandi, aslinya mana nih Mas? Aslinya Singosari. Asli Singosari. Asli Singosari. Tahun berapa nih Mas lahir? 87. Bulannya apa Mas? April. Berarti bintangnya apa nih? Oh, enggak ngerti ya. Taurus. Oh, Taurus ya. Taurus. Oke. Taurus sekarang usianya 35 ya. Selisih 17 tahun sama saya. Saya kan 18. Selisih 18, saya 17. Oke. 71 ya. Ya, kita bisa ngobrol santai ini ya karena kita ya sudah lama kenal, betul ya Mas ya? Saudara lah. Seperti saudara, betul. Keluarga saya, beberapa adik saya memang ya sering masih komunikasi. Adik saya yang cowok, yang cewek. Nah, kita ini ya bisa sedekat ini karena disatukan dari komunitas sepeda pada waktu itu. Oke, Mas Fandi, kita kan kenal di dunia BMX nih. Boleh kita tanya Mas Fandi pertama kali kenal dengan olahraga yang katanya sih keren, katanya, iya toh. Katanya keren. Nah, ini gimana ceritanya Mas? Awal mula sih cuma senang-senang aja. Senang-senang ya? Dari kecil mulai kelas 2 SD. Kelas 2 SD? Kelas 2 SD sudah mengenal BMX. Oke. Cuman nggak pernah ke arah. Oke. Liar ya jadinya ya? Sana sini sana. Oke. Sampai ke Balikambang nih. Balikambang mana Mas? Balikambang. Malang Selatan ya? Malang Selatan. Wih, pantai. Ngapain di sana Mas? Sepedaan? Pedali Mas. Wow. Dari Singosari ke Balikambang. Berapa jam itu Mas? 2 jam lebih pasti. 6 jam. 6 jam. Single speed. Single speed ya. Itu pakai rem ya? Tetap ada rem ya? Belum ke arah situ. Oke, BMX. Sepeda kecil. Ya BMX biasa. Itu sendirian atau gerombolan? Sama teman-teman. Oh, sama teman-teman. Kampung lah. Kan itu banyak. Kelas 2 SD? Kelas 2. Oh enggak. Dari kelas 2. Oke. Kelas 4 atau 5 lah. Oke. Bersepeda ke sana? Ke Balikambang. Terus ngapain di sana Mas? Ya Mas. Cuma sepedaan. Terus renang di sana. Nah, itu pantai selatan ya jadinya ya. Pantai selatan. Jalannya lumayan jauh, guys. Lumayan. Kalau naik motor itu kalau nggak salah 3 jam ya. Itu naik sepeda.
Enggak di mana ya waktu itu sama orang tua. Kebetulan Nggak pamit? keluarga pamit. Tetap pamit. Oke. Mendukung ya. Mendukung karena bareng-bareng sama Betul sama warga sekitar ya? kampung juga. oke. Di sini banyak dulu Mas. Oke, goes jadi. Goes. Goes Sekarang bareng. anak 25. Wow, Wah, mantap. sekarang bisa aku dong. Tinggal Mas Fandi doang yang konsisten di sepeda ya. Di dua roda ini. Wah, luar biasa. Nah, ini yang saya suka dari beliau. Beliau ini saya lihat ya konsisten di sepeda, konsisten di roda 2, betul ya Mas ya. Nah, dari kekonsistenannya akhirnya beliau passion di salah satu segmen yang mendukung di bisnis tersebut. Nah, clothing. Nah, nanti kita bisa ngobrol soal clothing nih. Mas Fandi, di Singosari ini kan saya lihat banyak sekali komunitas BMX ya, rider-rider BMX ya. Pada waktu itu kan masih, mohon maaf ya, mungkin belum terarah. Oke, cuman sepedaan bareng, kemudian ya freestyle gitu ya. Nah, Mas Fandi ini tiba-tiba kok bisa gabung sama komunitas, itu gimana Mas? Pertama dari beberapa teman. Oke. Itu yang ke freestyle cuma Oke. doang. Mas Fandi doang? Cuma doang. Di Singosari ya? Nah, Kan banyak ya Mas ya? Kebanyakan itu di race. Oke, Nah, di situ balapan ya? Balapan. Oke. Kan cuma gitu-gitu aja lah. Oke, ya taruhan gitu biasa lah ya. Iya toh, oke di jalanan gitu ya. Akhirnya beli part di toko Semeru. Oke, Malang. beli spare part sepeda di Betul. toko Kota Malang ya, Nah. Semeru ya, terkenal pada waktu itu. Terkenal. Betul betul. Nah, terus akhirnya setiap kita buka pintu kan Oke. di depan ada televisi. Oke. Nah, di situ diputerin. Oke. Kayak Ada layar BMX TV Freestyle ya, itu. situ Nah, ada termasuk video ada BMX. almarhum Devmira. Oke, Nah, Kevin itu yang idola kita ya pada waktu itu iya. ya. Iya iya iya. Itu. Terus saya tanya ke penjual ini. Oke. Mbak, itu namanya apa? BMX Freestyle Mas. Oke. Nah, terus kan ada CD-nya. Oke. Kalau beli berapa? Oh memang ada Bisa jual belikan. CD ya? Nah, Oke. bisa belikan. Oke oke oke. Waktu itu termasuk mahal Mas. Oke, berapa pada waktu itu? Saya ingat 35.000 35.000. di tahun 2002. Sekitar Lumayan mahal ya? Ukuran kita segitu ya? 300-an aja lah. Iya 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 iya. iya. Kan kita Kenapa kok tiba-tiba memutuskan untuk beli VCD itu Mas? Kan nggak kenal ya dunia Iya. itu ya. Oke. mungkin mencari tantangan yang baru. Oke, oke. Mencari sensasi yang baru. Oke. Pengalaman. Oke. Dan pada waktu itu punya uang segitu banyak. Usia sekolah ya? Usia berapa pada waktu itu? Masih kelas SD ya? Enggak, itu sudah 3 SMP. Oh, kelas 3 SMP. Main pegang duit ya? Enggak, kebetulan dulu memang mulai SD sampai SMP itu sudah suka berniaga. Oke, bisnis ya? Itu sudah bisnis. Jualan gitu-gitu ya? SMP saya Oke, sudah oke. bisa jual tas. SMP, Mas Fandi jualan tas. Nah. Oke, itu awal-awal ya, cari duit ya, menghasilkan uang ya. Yang dulu ada tas kotak. Oke, oke. Nah, Itu awal-awal ya. Nah. Dan akhirnya bisa pegang duit. Bisa pakai duit. Oke. Dari situ mulai sampai BMX. Oke, Mas Fandi, itu ketika mohon maaf ya, biasanya anak-anak yang usia sekolah ketika pegang uang itu kan sekolahnya kalah. Biasanya ya. Itu Mas Fandi gimana Mas? Kalau saya sih nakalnya cepat. Oh, Lebih ke arahnya jadi ke- diarahkan ke spare part Nah, spare uangnya. part, betul. Oke, tapi sekolah masih tetap. Tetap jangan. Tetap. Oke. Biasanya kan banyak. Termasuk saya kalah sekolah. Enggak, saya enggak. untung lanjut ya. Lanjut. Oke. Soalnya sudah pernah bolos, bukan bolos ya, cuti sebenarnya. Cuti sekolah ya. Cuti sekolah 3 Ya sudah artinya bolos gitu aja lah. 3 bulan. 3 bulan. Ngapain itu 3 Akhirnya bulan? diskors. Oke. Oh itu kenakalan pas dulu ada PS. Oh, PlayStation, Nah, game ya. nah, Oke. game itu Oke. yang membuat mengarahkan kita sekolah ini. Oke, jadi bolos ke rental PS. Nah, rental Sejam PS. 2000 pada waktu itu. Sekitar segitu. Sekitar segitu ya. Akhirnya nongkrongnya di sana. Kan dulu kan berlomba-lomba. Oke, ada lomba, winning gitu Nah, ya. kayak gitu. Oke. Jadi akhirnya sebelum kenal BMX malah. terus belum kenal BMX. Yang benar-benar itu tadi. Oke. Nah, terus akhirnya ketemu teman-teman. Itu lomba winning beneran atau yang setik satu terus komputer tebak skor gitu? Beda ya? Beda ya? Beda ya? Winning sungguhan ya? Oke. Jadi akhirnya ketertarikan ada di bermula ada di situ. Oke.
itu. Iya. Terus kok bisa tiba-tiba kenal dengan anak BMX di Singosari itu gimana ceritanya itu Mas? Anak-anak Singosari malah kebetulan nggak tahu masih sama anak-anak kayak Tapi beneran memang nggak ada yang kenal ya pada waktu itu? belum sama sekali. Oke. Latihan sendiri. Di mana progres latihan sendiri. Namanya di sini ini lapangan Pagas. Lapangan Pagas. Jadi nggak punya alat Mas. Oke. Jadi kayak Ya wajar lah nggak punya. Waktu itu kan susah banget Mas. susah banget. Seadanya gitu Nah, ya. nggak ada quarter, nggak ada apa. Jadi Itu awal-awal street atau flatland atau freestyle? udah Pak. Udah Pak, Nah, udah. mainnya udah Pak. Seneng lompat-lompat memang. Lompat-lompat. Oke. Jadi Kebetulan- enggak dari flatland freestyle. Nah kan kebetulan yang CD itu kan memang lompat. Oke. Lompat. Jadi akhirnya seneng di sana. Akhirnya Mantap, luar biasa nih. Jadi kenalnya memang karena diracuni video itu ya? Video itu, nah. Video itu ya. bukan Masih karena buka sekarang enggak tokonya? Masih buka ya? Masih buka. Oke, ya memang terkenal banget ya. Nah, Sampai dengan hari ini Sekarang. di dunia sepeda ya, Iya. betul ya. Oke teman-teman. Nah kemudian di perjalanannya Mas Fandi akhirnya kenal dengan komunitas BMX Malang Kota, betul ya Mas ya. Kemudian keluar kota. Nah Mas Fandi ini pertama kali ketemu saya kapan ya Mas ya? awal mula yang ingin keluar kota sebenarnya celetukan sih. Oke, sekedar ngobrol Sampai biasa belajarnya gitu. sama teman-teman. Oke. Sampai kapan gini terus? Oke, Maksudnya gitu. iya. Kita latihan kan Oke, nggak ada parameter ya, nggak ada kita indikator latihan prestasi ya. terus kan nggak Oke, ada oke. membuat kita Tertata. perbandingan. Perbandingan. Nah, perbandingan. Oke, Nah, oke. akhirnya kita memutuskan kita harus Keluar, ikut Nah, event. Oke. Kebetulan ada event di Surabaya Pada waktu itu tahun berapa? Seingat Mas? sekitar 2004 an. 2000 udah lama banget ya. Sekolah juga. Masih sekolah ya? Masih sekolah juga. Oke. 2004 Oke. memutuskan, nah kebetulan si kepala sekolah Hah? mendukungnya. Kepala sekolah mendukung. Nah, gitu. Kenapa kok mendukung? Ya karena mungkin juga senang olahraga juga. Senang olahraga. Nah, Tahu kalau Mas Fandi itu senang sepeda BMX. tahu. Tahu Soalnya didukung. kan setiap hari saya sekolah. Oh, sepeda. Biasa. Wes dan tempat-tempat. Iya. Kelihatannya anak sekolah ya biasa ya. Iya. Jadi tuh. setiap kayak pulang sekolah. gitu. Berarti ada rekomendasi surat tertulis. Nah, Wow, mantap. jadi Malah didukung bukan- ya. nah, jadi mulai piala sampai di sekolah Wih, gitu. piala kamu prestasi diambil sekolah. Diambil yuk. Imbal baliknya itu sih. Gimana awalnya itu ya? Dari ya. mulai uang saku. Oke. boleh. Dapat. 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 Jadi akomodasi Dari sekolah. disupport dari sekolah. Nah, ini baru dengar. Saya baru dengar. Sekolah. Oke, baru tahu saya Mas. Juga. Piagam itu ada sekolah. Ya kamu ada sekolah. Kamu lumayan ikut sering event-event ya Mas ya, pada waktu itu. Bukan bukan sering sih, cuman Jadi ada waktu. nah, sering ada waktu terus Oke, kepingin ikut. pengen ikut. Terus, Oke, nggak event sih, paling ikut. jauh pada waktu itu di mana ya? Paling jauh Jogja kayak. Jogja ya, Jogja. Di Surabaya pada waktu itu pertama kali berapa orang pada waktu itu? 4 orang. 4 orang. 4 orang. Sudah ada planning mau kemana gitu? Ke event pastinya. Event Terus pastinya. tidurnya di mana Wah, gitu? gini, pertama sebelum ke Surabaya itu kenal teman-teman di Sidoarjo lah. Mas. Oke, banyak flatland ya sana. Nah, Oke, itu. oke. Kenal sama Bibi sama Tuli. Oke, padahal bukan orang Sidoarjo itu. Nah itu kebetulan anak itu datang. Ada di sana. Nah, Oke. mainnya- Saya lihat mainnya kok Cadas. cadas lah. Oke, oke lah Mas. Kenalan. Oke. Mana Surabaya? Hmm. Saya kapan-kapan kanan di kota-kota. Iya. Waktu itu kan belum ada WA ya kalau nggak salah. Belum ya? Belum SMS lah. Oke, dia SMS gitu ya. Kabur. Iya. Nah, akhirnya Terkapar. Oke. Akhirnya ada event, Mm-mm. kita kontak sana. Oke. Oke. Mampu. Tuh. Oke. Event di mana pada waktu itu? Bunggul. Taman Bungkul. Taman Kan Bungkul. nggak ada, belum ada. Oke, skatepark Mangkasar kan belum ada. Belum ada. Pertama kali di Taman Bungkul, kalau nggak salah Piala Gubernur, kalau nggak salah. Ya, Saya panitia dan MC kalau nggak salah. Iya. Kalau Mas Mandi ingat. ikut lah. Iya. Itu di mana pada waktu itu Mas ya? Atau di ya kayak anak baby biasa Alhamdulillah gitu. ditampung sama Mas Adi. Padahal nggak kenal ya. Dapat rekomendasi enggak? Rekomendasi anak. Iya. Itu enaknya teman-teman. Jadi baby ini ya memang kemana-mana kita ini seperti saudara, keluarga, betul ya Mas ya. Melebihi. malah. Melebihi itu. Saya kemana-mana ketika keliling di Indonesia, seluruh Indonesia, ke Medan, Jakarta, Bandung,
kontak sama anak BMX kalau ada waktu kita ketemu, cerita memori masa lalu, ada waktu luang masih ketemu. Dan sampai dengan hari ini ya masih saling berteman di medsos, saling kontak, saling kasih like, ya toh. Saling kasih like, itu salah satu bentuk ya minimal support. Betul. Oke. Mas Fandi ini kan dulunya rider yang kejar prestasi, betul ya Mas ya, kejar prestasi. Nah, ketika saya tahu di medsosnya Mas Fandi tiba-tiba dalam tanda kutip banding setir, betul ya Mas ya, banding setir. Kenapa Mas kok tiba-tiba gini Mas ya, kan banyak ya teman-teman dari BMX ini kan berafiliasi ke dunia lain dalam tanda kutip, tapi masih roda dua. Misalkan ada yang lari ke motocross, betul ya, ada yang ke downhill, ada yang ke trail, ada yang ke lain-lain lah, balap, fiksi dan lain-lain. Nah, dari satu tempat berangkat yang sama, nah mereka punya bidang masing-masing dan uniknya mereka berprestasi di sana, betul. Tapi kita masih saling support berhubungnya. Nah, itu kenapa Mas Fandi tiba-tiba meninggalkan BMX yang membesarkan nama seorang Fandi ya? Sebenarnya bukan meninggalkan Mas. Oke. Mungkin karena masa kita sih. Itu untuk masa kita kenalan. Oke. Mental. Oke. Mulai dari mental terus apa ya? Pembentukan karakter sih sebenarnya. Pembentukan karakter. Oke. Karakter. Bukan karena dipaksa keluarga atau istri? Enggak ya? Enggak ada. Atas inisiatif sendiri. Ya. Tahun berapa? 2010. Oh, saya belum nikah. Oke, 2010 itu sudah berhenti main BMX ya? Sudah. Padahal di Malang ini banyak sarana. Waktu itu belum ya? Sudah ada. Sudah. Masuk pas gencar-gencarnya juga. Oke, kenceng-kencengnya ya. Mudah-mudahan. Generasi sekarang kan ada ya Dipta dan lain-lain. Itu kan di atas kita, di bawah kita ya. Oke. Teman-teman juga masih tetap kok. Oke, masih komunikasi. Sama Ivan. Oke. Mantap. Berarti masih ada komunikasi ya Mas ya. Ya itu senang ya sih. Betul menjaga silaturahmi. Kita mendapat mungkin pas main ke sana itu masih ditampung. Oke. Nah, kenapa bisa berhenti? Ya karena Itu ya mental ya. Padahal kan ya mohon maaf ya BMX ini kan keren. Iya toh, keren. Nah, kalau cuma untuk sekedar dapetin cewek kan gampang. Betul ya Mas ya? Banyak ya. Banyak contohnya ya. Karena anak BMX kan kelihatannya keren ya toh. Masih remaja-remaja pada waktu itu kan ya tertarik lah band, BMX dan lain-lain ya. Skateboard. Oke. Memutuskan pindah dari BMX ke sepeda apa pada waktu itu? belum Mas, belum ada ketertarikan. Belum ada ketertarikan. Waktu itu cuma berhenti ya? Vakum. Oke. Karena saya harus fokus di pekerjaan. Waktu itu apa Mas kesibukannya? Oke, mulai berniaga ya. Mulai membuka usaha. Marketing. Oke. Kamu dari dulu memang seneng bisnis ya? Oke. Mulai kecil. Sampai akhirnya bikin Bisa clothing, brand, betul. Luar biasa. Wow, mantap. Jadi ya memang belakang saya nih brand apa ini Mas? Mohon maaf. Elected ini kenapa kok? Terinspirasi tetap dari BMX. Terinspirasi dari BMX. Oke, elected. Oke, lambangnya bunga mawar ya? Enggak juga ya? Logonya sih ini. Logonya ini. Yang original. Oke. Kenapa kok elected Mas namanya Mas? Karena menurut saya orang-orang kan slogannya extreme people. Oke, extreme people. Termasuk orang-orang yang terpilih. Oke, bukan orang-orang yang umum ya? Nah, bukan. Oke. Orang yang lebih lah. Oke. Lebih edan. Lebih edan. Karena kalau olahraga ekstrim ini ya olahraga yang dalam tanda kutip ya cenderung mencelakai diri sendiri. Nah. Betul ya Mas ya? Tapi tingkatnya ke Kepuasan. kepuasan. Oke. Memang olahraga kita ini ya unik, tidak serta-merta gampang dipilih oleh banyak orang. Harus orang-orang yang dalam tanda kutip nekat dan rata edan. Terpilih. Ini elected. Oke, mantap. Secara elected ini Mas. Jadi tahun berapa ini Mas pada waktu itu Mas? 2018. Baru gini malah. 2018. Sebelumnya memang sudah berniaga ya. Ini ceritakan dong awal-awal clothing. Pertama sih Oke. jualan. Jualan ya. Jualan. Jualan produk orang lain. Bukan.
distributor. Oke. Jadi disuruh jualin Oke. karena rapotnya bagus. Rapot itu apa? Nilainya? Penjualanku. Oke, penjualan Mas Fandi bagus. Terus dia Oke. mengalir. Terus? Dikirimi barang terus. Oke. Kewalahan. Oke. Maksudnya kewalahan itu harus muter-muter Semalang Raya. Harusnya enak Mas, kan dimodali sama orang. Jualan doang ya. Ini gampang-gampangnya gitu ya. Cuman kan saya termasuk orang yang nggak kepingin diatur. Oke. Sebenarnya. Yang pertama nggak pengen diatur dan kedua manusia Tapi kan saya di situ manusiawi. Nggak ada puasnya ya. Iya toh. Tapi di situ saya belajar juga. Oke. Belajar banyak. Iya. Mulai marketing apapun itu belajar dari situ. Akhirnya saya memutuskan berhenti dari orangnya Oke. dan membuka toko dan akhirnya menjual barang sendiri. Oke. Tapi itu pun masih tetap, proses. Proses. Nggak bisa langsung Ditinggal seperti itu nggak saja. bisa. Oke. Kita butuh 5, 4, banyak lah. Iya. Nggak sukses. Pada waktu itu belum di sini ya awal-awal ya. Belum di sini. Ya? Oke. Kita nyewa toko di Semasari. Oke. 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Itu penuh eksperimen juga. Oke, tes dan ukur pasti. Pasti. Oke. Yang namanya bedanya ya kalau pedagang dan bisnis ini kan pedagang kan taunya untung ya. Kalau bisnis kan ya untung ya rugi. Ya, betul ya Mas ya. Betul ya. Mas Fandi Gambling. lebih seneng mana nih? Saya senang gambling. Seneng gambling. Judi dong. Iya betul. Kan masuk gambling Mas. Betul. Karena memang ya resiko bisnis kan biasa. Kalau di posisi jualin barang orang kan penjual jadinya. Oke, cuman ya harus ada tantangan lebih. Kira-kira gitu ya Mas ya. Nah, secara elektif nih Mas. Di dunia BMX ini kan nyaris, mohon maaf ya, jarang terdengar. Betul ya? Betul. Nah, ini marketnya sebenarnya extreme people mana sih Mas? Ini sudah bayar iklan YouTube saya kan? Oke, elektif nih guys. Keren. Oke, gimana nih Mas? Mungkin teman-teman di Malang juga kan kurang. Oke. Peminatnya. Dan sekarang ayolah teman-teman kalau niatnya untuk jadi BMX, Oke. ya, ayo Fokus di letter Fokus, BMX ya. nah. Oke. Jangan cuma Setengah-setengah. yang setengah buat coba cari cewek. Oke, banyak ya gitu ya? Banyak Ya? Mas Fandi dulu enggak ya? Nggak, Ada nggak. istrinya. Oh. Nggak. Dulu niat. Dulu niat. Niat. Oke. Siap. Nggak pernah pacaran kok Mas. Gak pernah pacaran ya? Disakiti pernah gitu? Disakiti pernah? Oh menyakiti ya Mas? Oke, mantap. Nggak ada. Mas Fandi, mohon maaf ya, ini agak body shaming ya. Ini Mas Fandi sengaja giginya gitu atau habis jatuh atau gimana Mas? Gimana Mas? Disuruh istri Mas. Disuruh istri dilepas gitu maksudnya ya? Oke. Nggak lah. Itu kita ketemu kan masih Iya. utuh ya kelihatannya ya. Sekarang kok saya jadi penasaran nih Mas. Ini jatuh atau sengaja kena pukul orang? Pernah jatuh. Oke, pernah jatuh. Pernah jatuh. Terus? Jadi dari apa, patahan itu Oke. keluar hitam-hitam lah. Oke. Nah, kotor kan akhirnya. Kotoran. Bakteri kan banyak. Ah, Nggak pernah ke dokter, nggak pernah dikontrol ya ke nggak dokter ya? Nggak pernah. Oke. Akhirnya Akhirnya merembet ke merembet. sekelilingnya. Merembet. Kenapa nggak copot semua gitu aja? Kepingin ya Mas. Sekalian. Ada pikiran untuk masang gigi palsu gitu? Pinginnya ya? Nggak boleh. Nggak boleh sama siapa? Sama istri. Kenapa Mas seperti itu Mas? Harusnya kan, ya mohon maaf ya, kan gigi utuh kan ya kelihatan Iya, iya. kalau ketemu orang bisa pede gitu. Memang sengaja nggak boleh dipasang. Nggak boleh dipasang. Alasannya Nanti. takut ganteng. Oke, bener kan ya Pak? Takut ganteng ya Pak ya? Ngawur. Nah. Mas Hadi gitu kan ngono ya. Nggak kaget lah. Gak kaget ya. Nah, Mas Mandi kan nggak ada di BMX ya ini ya, brandnya ya, marketnya ya. Ini marketnya apa saja ini Mas? Paling sih Mas mulai downhill. Downhill itu sepeda DH ya, yang turun gunung. Downhill, enduro, Oke, enduro. Kemudian apa lagi? parkour, Parkour itu yang freestyle lari-lari gitu ya Mas? naik itu. Naik-naik. Oke. Sama Breakdance? Breakdance? kita nggak ada. Oh, sini nggak ada memang. Nggak ada. Oke. Ada cuman di Malang mungkin ada. Oke, Malang Kota ya. Setahu saya ada. Nah, Setahu saya. ini sih elektrik ini termasuk supportnya itu bukan yang ke pro. Oke, Nah, bukan yang expert atau pro ya? sebaliknya, Mas. Oke, lebih ke pemula. Saya ke pemula Oke, menuntun dia oke. sampai jenjang yang Berikutnya. Oke.
Surabaya itu sekian ada apa ya namanya? Ridermu bisa, skatermu itu bisa lupa ya kamu namanya ya. Lupa. Lupa ya. Jadi mas gede, lupa bawah ini tadinya ya. Oke, skateboard ada, kemudian BH ada, kemudian parkour. Nah, Oke. sama Kenapa kok enggak BMX sih mas? Kan kita berangkatnya kan BMX ya. Iya. Nah, saya kan ya punya clothing ya. Ini misalkan ya, saya masih support sama anak-anak BMX gitu ya. Jadi market saya kan teman-teman BMX gitu loh. Nah, kenapa kok Mas Fandi memutuskan untuk bukan atau marketnya lebih besar atau gimana mas? bukan ya. Karena kurang sih. Di Kurang? Malang, Kurang. Oke. karena ada sih. Di Malang. Nah, di Di Malang. Malang. Harusnya di Indonesia lebih bisa. Tapi dulunya pernah sih. Oke, sempat 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 berarti. sampai asli Oke. pernah, asli pernah gitu. Oke. Cuman Itu Nusa Tenggara Barat, Nusa- Lombok. Lombok. Oke. Dia bukan representasi itu video ya kalau nggak salah. konten kreator. Konten kreator. Oke. Dia videonya dilihat jutaan orang loh. Dijadikan juara satu video street ya pada waktu itu. Dia backflip drop in ya kalau nggak salah ya. Post dit kan. Betul, Nah. saya tahu dia. Oke oke. Pernah. Iya iya. Cuman mungkin karena kurangnya Peminat. support di Malang. Oke. Nah, akhirnya kalau mau ya ayo gitu loh. Oke oke. Sejauh ini memang belum ada respon dari teman-teman kan. Belum. Oke. Terus akhirnya memutuskan ke komunitas lain. Betul. Akhirnya Melebar. akhirnya melebar ke bonding. Oke oke oke. Cuman kebetulan memang konsepnya bukan di BMX doang gitu. Oke, extreme people Lebih- tapi lebih ke arah. jangkauannya lebih luas. Lebih luas. Oke, mantap nih. Sampai pernah support inline, pernah Inline itu ya sepatu roda ya, Betul. pesta sepatu roda ya. Surabaya. Siapa namanya? sewa. Oh Ewa, Ewa Iya. dulunya kan flat BMX. Dia dulu pernah cerita. Iya iya iya. Akhirnya kan Oke, itu masih sampai sekarang? belum, itu sudah enggak. Sudah enggak selesai. Selesai. Oke, Ewa itu masih fokus di inline skate ya kalau nggak Inline salah. skate. Mantap, konsisten. Komunitasnya banyak. Next time mungkin saya mau podcast sama Ewa iya. Ewa. Oh pernah BMX? Pernah flatland, pernah BMX dan setahu saya memang flatland, setahu saya. Kemudian iseng-iseng main inline skate dan akhirnya keterusan. Kemudian ada paknya, akhirnya ya ada komunitas. Gitu. Ya saya seneng lah teman-teman berangkat dari BMX dan kita tidak membatasi kamu atau kalian ke arah mana bebas. Mau ngeband ya boleh terserah. Emang kita siapa? Iya kan? Nah termasuk Mas Fandi ini akhirnya ada di komunitas sepeda gunung ya mas ya, downhill ya, downhill sama trail bike. Nah itu kenapa mas? Asiknya apa tuh mas? Suasana baru. Oke, yang pertama komunitas baru ya. Nah, suasana Oke. baru, teman-teman baru, sama PR baru. Oke, ada tantangan ya. Ada tantangan. Ada tantangan. Ada Ya. tantangan. Oke. Soalnya yang di trial Oke. itu saya pernah dulu beranggapan mudah. Karena itu kelihatannya gampang, Mudah. hanya gini-gini doang gitu ya, kelihatannya ya. Oke. Kan saya sama Devri kan sulit kelihatan. Kelihatannya sulit. Oke, ternyata ketika saya terjunin susah. ternyata susah. Susah. Padahal Mas Fandi setahu saya di trial sama DH itu nggak ngejar prestasi. Enggak. Betul ya Mas? Enggak. Have fun. Have fun sama entertain. Oke, Sekarang. jadi sekalian sama mengiklankan. Produk. Oke, sekali jalan ya, hobi sambil jualan. Oke, karena memang saya selalu ngomong ke teman-teman, ke banyak murid saya, memang ya pekerjaan terbaik itu adalah hobi yang dibayar. Betul ya Mas ya? Kalau passionmu Saya di memanfaatkan sana dimanfaatkan dan kamu mendapatkan benefit khususnya finansial. bonusnya di situ. Bonusnya di situ. Kamu seolah-olah gak kelihatan kerja, tapi menghasilkan duit gitu ya. Lala sampai ditanyain tangga itu Nah. nyatuin berapa? Oh gitu ya Mas ya. Nah itu dia. Makanya kalau ya memang jualan online resikonya gitu ya. Betul. Disayang keluarga, dicurigai tetangga. Mantap. Luar biasa nih. Mas Fandi ini kan di DH. Saya lihat ya, DH ini kan downhill ya. Secara harga material sepedanya kan lebih mahal dari BMX, betul ya Mas ya. Nah, otomatis segmen kita ini kan beda. Kalau DH mungkin anak yang usia di bawah 20 tahun jarang. Ada Jarang. tapi jarang.
Nah, kebanyakan mereka adalah usia yang di atas 25 tahun. Ya. Betul. Nah, dan kemungkinan besar secara finansial mereka sudah ya saya bilang cukup untuk beli produknya lah, karena saya tahu itu mahal. Mahal, iya kan? Sempat kaget Mas. Iya, saya tahu harganya Mas. Kaget. Oke, ya ada yang 150 200 juta kan ada gitu ya. Barpatnya juga saya lihat lumayan ya. Lumayan. MX Lumayan itu sport. 20 25 juta sudah bagus. Sudah bagus, iya kan? Nah, memang Mas Fandi enggak tahu ini marketnya memang di sana atau gimana? Atau enjoy Aja sih Mas. Enjoy. Karena peminatnya pun banyak. Oke. Masuk. Peminatnya banyak ya? Banyak. Oke. Sama untuk melepaskan sayap lebih Jangkauannya lebih. kita bisa Berkreasi. gitu lah. Nah, Oke. kita bisa lebih memainkan di situ. Oke. Terus strateginya itu lebih mengalir Oke. gitu Mas. Iya. Kalau di Malang ini kan banyak tempat Banget. untuk downhill ya Mas. Banyak Kalau Surabaya kan kita ngomong nyaris tidak ada. Iya kan? Karena downhill kan turun gunung. Nah, Artinya gitu. Jadi orang-orang Surabaya, orang-orang di luar Malang pada akhirnya datang ke Malang atau tempat-tempat tertentu supaya mereka melampiaskan hobinya. Iya. toh. Nah, itu dia makanya. Akhirnya ketika ngomong hobi orang sudah nggak ngomong lagi soal biaya. enggak. Loss gitu ya Mas ya. Dibayar, mantap nih Mas Fandi. Jadi melihat celah peluang itu atau ceruk itu akhirnya Mas Fandi memanfaatkan Manfaatkan. clothingnya. Betul. Oke, Bukan bukan semata-mata untuk kesenangan saya enggak. Oke. Tetap ada jalan untuk Punya melepaskan rider sayap. support rider DH juga ya? Ada cuma satu sih. Satu untuk pemula juga. Udah ini bro. Oh ini bro, siapa namanya Mas? Mas Permadi. Rider mana itu? 76 bukan? Enggak, Beda ya? Malang. Oh rider Malang Velo, juga. Dari Velo. Oke. Ya sering. Iya. Sering. Dulu berangkat dari PMX Juara. atau enggak? Bukan ya, beda ya? Cross. Sama. Sama. Cuma race kan. BMX race. Kebanyakan Ya. downhill itu kebanyakan dari Race. Oke. Kalau untuk freestyle Mm-hmm. jarang. Cuma jarang. Ada. Oke, mantap. Ada beberapa rider TH yang dari BMX, si Wahyu, Wahyu Kudus kan sudah pro ya. Indonesia kan sudah punya nama dia ya. Terkenal. Dan beberapa memang dia event-event internasional juga sudah mulai saya lihat lumayan nih punya nama di dunia DH dan levelnya profesional expert. Berangkat dari BMX. Ya syukurlah kita senang ikut bangga. Oke. Jadi teman-teman kalau kita ngobrol soal membahas tentang hobi memang ya tidak ada habisnya, betul ya Mas ya. Nah sekaligus edukasi ke teman-teman. Ini saya ngomong di luar konteks ya Mas Fandi. Kenapa kok mindset bandar judi dan pemain judi itu kok lebih kaya bandar judi? Why atau kenapa? Karena kalau judi ini kan hobi, betul ya Mas ya. Betul. Kalau orang ngomongin hobi, mereka akan berapapun biayanya, mereka akan mengalokasikan biaya. Iya toh. Kalau hobi judi, pakaian pun dibuka. Iya toh, wis habis-habisan. Nah, ketika kalah panas, ketika menang, wah, aja terus. Iya toh. Nah, tapi ketika kita ngomong mindset bandar judi, kamu jangan ikut main. Ya kan? Kamu adalah menampung orang-orang yang hobi. Iya toh. Lah, itu cuannya. Oke, memasukkan dengan catatan ya ini saya nggak ngajarin tentang judi ya Anda, Ya, tapi kita mindsetnya kan diambil yang lain. diambil segi positifnya, kira-kira gitulah. Jadi bisnis yang berbasiskan hobi kita nggak usah ngomong soal ini kok mahal sih, apa benefitnya gitu loh. Karena kalau ngomong hobi ya udah ada batasan. Mantap, luar biasa, keren nih. Saya jadi ingin belajar banyak sama Mas Fandi. Belajar apa Mas? Kan situ yang bro, kan situ yang pemain, sini yang pelatih. Oh, gitu. Iya. Jangan. Oke Mas Fandi, rencana mau ekspansi bisnis apa lagi nih? Kan Elected ini kan sudah ya, di komunitas tertentu kan sudah punya nama ya. Apalagi nih Mas? Wisata sih Mas. Wisata, apa itu Mas? Wisata lendir atau wisata gimana? Kuliner atau gimana nih Mas? Malah kan sih. destinasi wisata ya? Sama pergombalan. Oke, dunia tetap aparel. Aparel. Oke, aparel Cuman, clothing. Tujuannya wisata. Tujuannya wisata, Betul. mengangkat destinasi Lokal. lokal, Singosari khususnya ya. Lokal khususnya. Oke, apa yang kamu Banyak. jual? Apa yang kamu jual pada waktu itu Mas? Kaos Kaos, sama gantungan kunci. gantungan kunci. Oke, ada contohnya ya? Boleh lihat ya?
Contohnya ada. Ada ya. Tapi brandnya memang beda ya sama Elected ya. Beda. Beda ya. Oke, mantap ini. Jadi mengangkat etniknya. Nah, etnik. Etnik Singosari. Sini. Oke, mantap, luar biasa. Kan sejarahnya kan banyak sekali kalau Betul. mempelajarinya. Betul. Dan kebetulan saya juga suka untuk sejarah memang. Oke. Jadi dengan pengetahuan kita, Oke. memanfaatkan Ya, gitu. ya. Orang tahunya Singosari itu adalah kerajaan, Nah. kisah Ken Arok dan Ken Nah, Bedes. bukan. Iya kan? Ya. Oke. Sebaliknya itu kan banyak gitu loh. Betul, ada peninggalan-peninggalan ritus budaya yang ada di sana dan seluruh Indonesia harusnya wajib datang ke sini. Betul ya, ada iklan Ya, di sini. iklan datang ke Ya, Singosari gitu. Wah, mantap luar biasa nih. Jadi ya memang Singosari ini adalah Jasinfo ya, bahwasannya ini adalah dulunya adalah kerajaan besar sebelum Mojopahit. Betul namanya. Jauh sebelum Mojopahit. Ini adalah kerajaan besar. Memang orang terbiasa dengan kisah Ken Arok dan Ken Dedes dengan Chris bukan ring gitu. Mantap. Saya senang sejarah. Iya. Sama dong. Senang sejarah ya. Terus dulu lah. Ya. Oke. Nggak bisa ngerasain mas. Sekarang aksakannya apa kan? Saya nggak biasa. Kenapa? Kasih tau. Oke. Mas Wandi ini kan selain jualan di ada store ya, store offline atau konvensional ya. Sekarang jualan di digital atau online ada? Ada juga ada di web. Oke, ada websitenya ya. Website Oke. sama Apa namanya mas? e-commerce. Website Elected XP. Elected XP. Oke. Oh, beli domain ya? Sudah beli domain. Oke, Domain mantap. sama hosting. Sama hosting sudah beli. Itu saya tatai sendiri juga. Oke, di handle sendiri Pak. Handle semua sendiri. Oke, karena anak BMX biasa. Nah, Biasa ya biasa. gitu ya, edit video, Karena kamera mungkin sendiri. kedekatan kita mungkin ya. Oke, Jadi kita oke. saling belajar. Saling sharing ilmu. Sharing. Oke, mantap. Gimana membuat web, kita membuat video gitu. Oke. Mas Wandi tidak pernah kerja ikut orang selama perjalanan hidupnya. Kalau ngomong cinta sudah lah, ada istrinya enggak enak saya. Gimana mas? Tidak pernah. Nggak pernah. Enggak apa-apa. Nggak pernah. Itu pun pernah cuma pakai pelarian aja sih. Cuman Oke. bosan di rumah. Bosan, boring gitu ya. Terus itu. Oke. Apa sih ikut orang gitu. Ngetes. Tetap boring. Tetap bosan. Enggak ada tantangan. Nggak ada tantangan. Tantangan. Akhirnya ya memutuskan. Padahal kalau wira usaha ini kan ya pendapatan nggak pasti, nggak pasti. Terus ya kalau di podcast sebelumnya saya menyatakan bahwa ya rezeki ini kan nggak pasti ya. Yang pasti adalah angsuran. Nah, itu. Untuk cicilan itu kan pasti. Dan harus. Karena harus itu pilihan. Oke. Itu membuat candukan buat kita sih sebenarnya. Oke. Kalau kita malas ya Ya. oleh-olehmu ya gitu. Apa yang Gitu sih. dihasilkan atau pendapatan kita tergantung pada apa yang kita usahakan. Betul. Oke, Kita mantap. sendiri. Kalau di jualan di online e-commerce kenceng nggak? Atau di Facebook, di medsos lain sejauh ini? Untuk saat ini Oke. dulu Eh, kan beda mas. Oke. Selama Elected ada lah, Lumayan. lumayan. Untuk keseharian Oke, lumayan ya. Jadi kirim paling jauh kemana nih? paling jauh Polandia. Wih, mah. Polandia. Nah ini dia. terakhir ada Oke, Costa Rica. Costa Rica. Amerika Oke. Selatan. Saya pernah kirim paling jauh Jerman sama US. Oh iya. Sama Spare part. Amerika. Iya. Spare part. Saya rider ya pro lah, saya Iya. sebutkan namanya dan rider di Jerman. Kaos, sepatu waktu itu. Mantap. Iya, sudah enggak beli mereka. Saya kasih support Iya, mereka. Iya. Mantap. Berusaha ekspansi. Iya mas. Memang untuk termasuk usaha kan kita usaha. Betul. Saya sebut itu namanya itu bakar uang. Bakar uang. Iya, Betul. Iya. Jadi kita nggak usah Mikir berharap ruginya. banyak dari itu. Betul. Apa yang kita usahakan ya maksimalkan aja. Oke, bakar duit ya memang ya. Bakar duit. Oke, ya memang ongkos kirimnya lebih mahal daripada Betul. harganya, harga produknya. Tapi kan untuk ke belakangnya Oke. bagaimana? Betul. Pikirkan benar. Betul, terus mantap nih Mas Wandi. Oke, Mas Wandi juga punya channel YouTube juga ya? Ada. Oke, itu apa aja terkait apa aja? Berhubung saya sudah Di dunia sepeda tetap ya? yang lain. Oke. Nah, Dunia lain-lain goib gitu ya? kan ke hutan. Hutan, larinya ke hutan, nggak ada penonton ya? Mainnya dulu kan ke mall. Betul, Ke mall dulu kita ke mall, entertain, BMX ya, keramaian. Sekarang di hutan mainnya.
Sekarang lebih ke hutan. ke hutan. Oke. Saya bukan ke DH sih mas sebenarnya mas. Endurance. Kok endurance-nya ya? Endurance. Beda ya itu ya? Beda. Bedanya apa mas? Kalau downhill itu atlet Oke. dipaksa untuk turun gitu aja. Dipaksa turun karena Iya. down ya? Nah, turun kan Downhill. dari start Oke. kita loading mobil. Oke. Nah dari start dia- Turun. Nah, turun. Dengan durasi Turun. waktu paling cepat siapa gitu ya? Oke. Kalau Sama race. enduronya gimana mas? Kalau enduro ada Naik turun. naiknya. Naik turun. Betul. Oke. Jadi tantangannya memang beda. Medannya nyaris sama. Nah, Oke. seleranya juga Spek sepeda spek sepeda pengaruh juga nih. sama atau beda? Beda. Beda. Enduro sama DH ini beda. Beda. Oke. Cuman mahal enduro sebetulnya. Sebenarnya malah dulu saya baru dengar ini mas. Nah, Malah enduro. dulu. Nah, soalnya HPX kan termasuk enduro. Oke. Nah, HPX itu termasuk enduro. Terus itu dulu Yang harganya bisa mobil ya. Avanza. Beli apa saya? Ya lumayan sih. Kalau orang ngomong ya ngapain sih kok beli ini kan mending beli kaum mendang-mending ini kan mending beli mobil gitu-gitu ya. Tapi namanya hobi ya. Memang karena hobi. Oh. Mungkin di sana mereka bisa melampiaskan di situ. Oke. Karena termasuk pengusaha-pengusaha juga. Betul. Kan mereka butuh refreshing. Refreshing. Nah, gitu sih. Walaupun menyakiti diri sendiri ya. Menyiksa diri sendiri ya. Tapi ada Kepuasannya kepuasan. di situ. Kepuasannya itu yang tidak ternilai. Nah itulah kenapa menyukai suasana yang baru. Oke. Di BMI kan bukan maaf ya, bukan Oke. itu aja bukan. Oke. Itu mencari yang lebih lah. Oke. Jadi ada alternatif Nilai pilihan plusnya ya. banyak kita sengsara, Oke. lihat view bagus, Oke. lihat alam. Iya. Senang. Terus, Ada apa ya? Inspirasi Inspirasi baru. lain. Oke. Suka duka di komunitas. Kalau Mas Pandi nggak usah ngomong BMX nggak apa-apa lah. Di komunitas lain lah. Suka dukanya apa nih Mas? Suka dukanya sih nggak usah lah kita ngomongin part sebenarnya. Sebenarnya nggak usah ngomong soal partmu mahal atau enggak. Nah, betul. Nggak usah ya? Nggak usah. Oke. Kita fun. Kita fun. oke fun. Jadi enggak seperti mohon maaf ya, lebih cenderung ke organisasi Oh, enggak ya? enggak. Enggak ya. Oke. Kenapa sampai sekarang saya tidak mendirikan komunitas? Oke. Tidak ikut komunitas. Ini karena Oke. itu. Karena Saya sendiri berdiri fun. sendiri ya. Oke. Saya ingin free. Iya. Dari ikut sana, ikut sini. Iya. Benar. Itu yang saya tangkap dari Mas Pandi. Ya, saya lihat ini banyak kamu idealis sebenarnya. Iya, Ya. Idealis ya, Dal. Kamu enggak ingin diatur. Nah, Kamu ingin jalan apa yang menurutmu nyaman, cocok. sesuai nurani. Betul. Mantap. Jadi nggak pernah ikut. Ayo ikut sini lo. Enggak. Ikut sini lo. Enggak. Iya. Ikut cuman untuk menemani saman goes. Oke. Siap. Oke. Jadi kalau ada orang baru yang ingin belajar di sana itu gimana Mas? Kalau itu welcome mas. Oke. Kebetulan kan aku basicnya kita kan di BMX. Oke. Nilai plusnya banyak banget gitu loh. Jadi mindset atau spirit kita di BMX ini terbawa ya ke semuanya. akhirnya- Solidaritas, akhirnya- mental. Cuma ukuran sih. Hanya medianya beda gitu aja ya. Betul. Oke. Sampai eksperimen itu supaya enduro Oke. khusus Oke. tak pakai bar speed. Full suspensi itu. Full suspensi. Padahal tidak ada trik bar spin. Nggak ada. Oh iya, bar spin itu stangnya diputar ya. Ya, betul. Oke, tapi kamu bisa. Bisa. Itu tidak diprotes Saya sama mereka. komunitas itu. Di YouTube kamu ada ya? Ada. Ada ya? Ada. Oke, mantap. Mungkin mereka ya bingung. Mas. Gumun akhirnya heran ya. Sampai Oke. atlet-atlet nasional tuh Oke. heran. Heran. Kok bisa. Nggak jengkel ya? Bisa jadi jengkel. Sebenarnya jengkel mas. Iya. Dia tidak pernah melakukan itu dan tidak bisa trik Nah, itu. betul. Sedangkan Betul. kita berangkat dari BMX gampang. Karena kita menguasai trik. Biasa ya, biasa. Banyak sih yang Mungkin next time Telvip mungkin bisa jadi. challenge selanjutnya ya. Challenge oke, mantap. Saya support nih. Oke. Jadi channel Mas Pandi ini banyak sekali tentang how to, betul ya? Betul lah. How to itu bagaimana melakukan trik ini, Karena khususnya di saya basic. ingin berbagi. Oke, ingin sharing ya. Sharing. Oke. Monetas sudah atau belum? Belum, Mas. Belum ya? Mudah-mudahan ya. Itu jadi Kepingannya pendapatan. mas. Kepingannya mas. Jadi pendapatan passive income. Ya, kepinginnya gitu sih. Betul. Selain kita itulah manfaatkan lah kita. Oke. Channel itu sudah lama Mas Pandi harusnya. Setahun tapi bajunya sama. Sempat vakum. Oke, saya baru ini di YouTube. Makanya ke dinding saya. Mas. Oke, saya yang newbie suhu. Oke, jadi gini Mas Pandi.
sengaja saya bikin video di YouTube, podcast terutama ya. Yang pertama mindsetnya adalah saya anggap itu sebagai file berupa video saya pribadi yang bisa saya lihat sewaktu-waktu. Oh iya. Nah, Iya. kalau misalkan bisa dilihat orang lain, syukurlah. Berarti ada manfaat atau berguna bagi orang lain. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya pernah ingin podcast atau interview seperti ini ya, janji terhadap orang tersebut. Nah, tapi keduluan beliaunya meninggal. Nah, jadi saya tidak mengambil kesempatan kedua. Kalau bisa ke satu ya ke satu, diajar aja lah, wis. Karena yang tidak bisa kita beli ini kan waktu, betul ya. Kita punya banyak duit berapapun, waktu yang berlalu kan tidak bisa. Jam kita sama 24 jam, iya toh. Nah, saya akhirnya sadar bahwa saya edukasi ke anak-anak saya bahwa video ini buat kalau kamu kangen ayah ketika ayah sudah meninggal, next time-nya. Mantap, beneran, saya sungguhan. Nah, di sisi lain adalah kalau misalkan YouTube ini sudah menghasilkan income, itu bisa buat kamu semuanya. Kira-kira gitu Mas. Jadi saya tidak cuma meninggalkan story, tidak cuma meninggalkan pesan bahwa ayah ini ngobrol dengan teman-temannya ayah, ini loh temannya ayah gitu loh. Ayah ngobrol sama atlet ini, ayah ngobrol sama teman ini, pejabat, artis dan lain-lain gitu loh. Nah, supaya anak-anak tahu gitu loh. Saya Membantu juga ya. Akhirnya ngomongin juga. betul gitu loh. Nah, akhirnya ya ini kita kan nggak bisa ngomong umur kita sampai kapan, betul ya Mas ya. Nah, minimal ya kita harus memberdayakan apa yang kita punya, memaksimalkan ya toh. Nah, saya suka dengan Mas Fandi ini ya yang pertama idealis, yang kedua konsisten dengan idealisnya dia. Nggak bisa ditekuk itu. Tetap. Teguk nih Mas Fandi, menjelang video kita yang terakhir nih, kita ini kan Ini, sudah Mas, saya pernah gimana Mas? mengalami pengalaman Gimana nih? dari Bening juga sih. Oke. Oh, dukanya tadi belum ya? Ngomong dukanya ya? Enggak usah Mas. Enggak, dukanya di komunitas enduro atau Cuma itu sih. Itu ya? Nggak usah ngomong itu ya? Nggak usah ngomong spare part ya? Spare part mahal. Kita sama gitu. Kita sama gitu. Oke. Kita fun lah. Oke. Pin ngomong apa nih? Kayaknya serius. Karena ini pengalaman pribadi juga. Oke. Ya, harus saya sampaikan untuk teman-teman. Siap. Saya kan bisa desain. Oke. Nah, dari desain pun saya belajar dari teman-teman juga. Oke. Dari Sokol, dari Dari beberapa juga. karya saya ya. Temen Oke. lah. Dari yang dulu. Oke, siap. Kita dibesarkan di komunitas yang sama. Oke. Dari itu saya belajar terus desain. Oke. Nah, belajar desain terus. Otodidak. Otodidak. Tanpa kuliah, tanpa lihat YouTube. Nah, Benar. itu plusnya anak-anak BMX, senengnya itu Mas saya Mas, otodidak. Nah, bisa itu. Oke. Akhirnya ada satu temen, Oke. Mas saya bisa desain. Oke. Bisa desain, ikut aja kompetisi, bukan kompetisi ya. Tender. Oke. Membuat logo. Tapi tarafnya ini dunia, Mas. Oh, ada ya Mas? Ada. Kalau nggak kenal linknya kan ya susah Mas. Nah, makanya itu Mas. Iya. Makanya diberitahu sama temen. Oke. Daripada nggak bisa dibuat apa-apain, Oke, desain, daripada idealis desainmu itu hanya untuk kepuasan, lebih baik dikaryakan. dikaryakan. Akhirnya ikutlah kompetisi itu. Mas Wandi ikut. Oke. Ikut, itu tarafnya dunia. Itu Namanya berbayar atau gimana? enggak, Free. sama sekali free. Nah, ini ilmu baru, Guys. Bisa juga buat teman-teman juga itu. Oke. Itu desain apa Mas konsepnya? Desain banyak Mas, mulai dari logo. Apa namanya? 99 desain. 99 desain. 9 tiga kali ya? Sembilannya dua? 9999.com. Oke, nanti saya cek lah. Nah, itu Oke. ikut banyak lah. Oke. Percobaan juga. Trial ya kamu pada waktu itu? Ya, Pak? Trial ya? Memang sengaja ikut atau Enggak, Mas. iseng-iseng? Enggak. Niat. Sengaja? Sengaja niat. Oke, terus kamu dapat posisi juara atau gimana? Bukan juara ya. Akhirnya atau dibeli tender, desain? Mas. Oke, tender. Kan soalnya ini saya anggap sebuah kantor. Oke, kantor online ya? Pembuat logo. Oke, pintu pembuat logo Nah, bagi perusahaan-perusahaan besar. perusahaan, Oke, saya tahu. Pak. Siap. Nah, itu akhirnya disebarkan. Oke. Nah, diperlombakan kayak gitu sih. Oke. Akhirnya tender kan.
Iya iya iya. Gitu. Oke, maksudnya seperti itu ya. Nah, kurang lebih gitu lah. Oke, itu jawaban kenapa kok sebuah logo yang kecil, misalkan mohon maaf ya, saya bukan merek Toyota, Honda, Apple, simple, tapi harganya ratusan miliar. Itu. Karena story-nya mas. Oke, mantap. Story-nya banyak lah. Kenapa? Kan kita membuat sebuah logo, nggak asal membuat ini. Betul. Tidak harus membuat filosofinya apa, ini artinya apa. Filosofi ya mas, filosofi artinya apa? Kayak saya membuat logo kan, Oke. nggak 1-2 tahun membuat logo gitu. Betul. Elektrik ini 2 tahun. 2 tahun. Baru kamu cocok. Nah, tahu cocok. Oke. Setelah mau kulit. Nah itu di netizen pernah goal tender 13 kali. Desain kamu lolos? Lolos. Juara mas. Juara desain. Mana? Itu per desain itu harganya $200. Lumayan. Jadi berapa kalau gitu ya? $200 Sekitar 30-an lah. 30 juta. Ya. Kali 13 kali. Hah. Mantap. Buat apa duitnya? Kalau bujang kan saya tahu lah, minum anak-anak BMX biasa lah. Saya income ke bisnis. Oke. Kalau BMX teman-teman dapat duit banyak, party gitu ya. Oh, beda ya konsepnya ya. Saya nggak mau berbuat apa-apa mas. Iya. Oke. Jadi memang nggak iseng ya niatnya pada gitu ya. Itu sedunia. Jadi sebenarnya kepingin ngukur itu rahasia yang belum kamu ceritakan ke teman-teman ya? Belum. Oke. Kenapa kok kamu menceritakan di podcast ini mas? Ingin melihat teman-teman memberi saran mengasih tahu lah. Oke. Sebenarnya ada kesempatan buat teman-teman yang suka desain atau apalah. Ini ilmu mahal ini podcast mahal ini, Bisa diaplikasikan di situ. Oke. Dan sekarang nggak hanya yang pilih, banyak. Oke. Platform yang sendiri. Oke. Jadi ada banyak pintu ya masuk. Kenapa saya termasuk ini yang pengalaman pribadi yang sangat berharga. Terakhir saya ikut lomba menang dari perusahaan Kanada. Itu ditawarin. Berapa tahun yang lalu? Atau barusan? Udah lama? 2014. Udah nikah, udah married ya? Belum? Udah married ya? Oke. Oh, belum ya? Jangan-jangan kamu nikahnya lupa atau gimana? Sudah. Oh, sudah. Enggak yang pertama. Lupa kalau sudah beristri gitu maksudnya? Iya. Udah ya? Ngomong. Enggak, sampai pernah lolos. Akhirnya ditawarin kerja di sana. Oke, ditawarin kerja ke Kanada. Nah, sampai segini. Wow. Jadi di email langsung. Terus kenapa kamu nggak mau ada waktu itu? Nah, cinta istri atau gimana? bisa mas. Yo mas jelas. Oke. Di sini ya toh, di podcast ini. Ini termasuk Oke. belum nikah sebenarnya. Oke. Belum nikah 4 bulan. Oke. Kurang 4 bulan nikah. Oke. Nah kan pemikiran yang dulu sama sekarang kan beda. Betul. Saya paham. Nah, dulu kan kita senang. Mending kita nikahkan. Mending kita nikah. Oke. Setelah kita flashback. Oke. Nyesel enggak? Nyesel. Mbak gimana nih mbak? Loh, bukan gitu. Bukan nyesel nikahnya ya. Nyesel kesempatan itu tidak diambil. Nah, betul. Oke. Kalau misalkan ada kesempatan itu lagi. Untuk pemikiran yang sekarang. Oke. Ajar. Nikah sampai ini. Oke. Bukan nggak jadi ya. Oke. Jadi. Tahun tambah 2 tahun. Oke. Kurang dulu. Itu sudah pacaran. Udah. Sama mbak ini atau belum? Ada beda? Sama. Oh iya. Iya. 4 bulan mas nikah. Kurang 4 bulan nikah. Kan pilihan yang sangat berat. Iya. Di sini ada keluarga. Oke, di satu sisi menjelang nikah, Nah. status kita kan ganti. Nah, betul. Kemudian di satu sisi ini potensi untuk cuan Makanya gede. itu. Iya toh. Bukan cuannya sih. Kesempatan. Peluang Pengalaman, ya. pengalaman itu ya. Yang sangat saya sayangkan. Kamu beneran nggak pernah cerita ke teman-teman soal ini? Enggak, mas. Sengaja enggak mas. Iya, Karena enggak ingin dianggap apa ya. Show off, pamer. Tapi saya tahu Mending kamu tahu idealis. sendiri gitu. Iya, Ya, betul. betul. Saya tahu kamu idealis dan dengan idealisnya kamu akhirnya kamu bisa hidup dari Betul. Dari konsisten diri sendiri. idealis kamu. Iya toh. Orang idealis itu belum tentu konsisten loh. Betul. Iya toh. Kamu konsisten di sana. Hebatnya itu. Aku seneng dan akhirnya kamu membuka rahasia itu. Oke, mantap. Bisa lah untuk teman-teman Iya. diaplikasikan. Jadi ini ilmu baru Nah. yang jujur saya masih belum tahu. Bisa. Itu bukan dunia saya. Itu
lumayan Mas, asli lumayan. Soalnya untuk pendapatan satu logo itu sekitar 200 sampai 400 dolar. Oke. Di rupiah kan berapa Mas? Iya, pada waktu itu transfer ke dari US ke rupiah atau ke US? Kebetulan punya PayPal. Oke, akun PayPal ada. Jadi bisa langsung masuk ke sana ya. Langsung di withdraw rupiah. Ditarik ke lokal. Oke. Akhirnya dari nggak pernah tahu apa-apa, Oke. akhirnya sampai Jadi ada ilmu baru. bisa ya, kita punya uang cuma Nah. digital. Uang digital, uang tidak terbentuk ya. Jadi sia-sia ya kalau dompet tebal ini sia-sia ya. Sia-sia ya. Iya. Iya. Dompetnya tebal loh sini Mas kalau sia-sia. Mas asli Mas. Mantap. Wah, ini ilmu baru nih Mas Pandi. Asli. Sungguh. Itu yang saya sayangkan banget. Kayak gitu. Iya, keren. Karena pengalaman termasuk negara Berkembang. negara yang saya ingin singgahi. Kanada. Kanada. Kan di sana endurance, teman-teman endurance yang banyak. Oke. Kayak gitu. Sudah paspor ada kan? Belum. Belum. Ngurus lah. Iya. Bisa ke sana ya. Bisa kalau kerja susah sih kayaknya. Bisa wisata lebih Wisata, cepat. kerja, Betul. kerja apa? Wisata kunjungan Touring. touring Touring. kunjungan itu lebih cepat daripada visa kerja kayaknya susah banget Gitu. iya Amerika Kanada gitu tapi ya mudah-mudahan kalau ada kesempatan itu bisa dipikirkan kembali Masih kepingin Mas. iya mantap iya itu Kita dia kejar lah. mantap saya baru tahu sungguhan mas dan harapannya memang anak-anak BMX yang dalam tanda kutip mohon maaf ya idealis kamu bisa menjadikan idealis kamu itu sebagai satu kelebihan yang pada akhirnya bisa memberikan dampak khususnya ekonomi betul ya mas karena kita tidak munafik lah kita ya butuh duit lah Pasti betul ya mas kita ya? manusia. Manusia iya loh mantap mas Pandi keren nih iya jadi memang beliau tidak cari duit di YouTube betul ya mas ya buat file doang ya sama kayak saya ya Cuman gitu Wah. bonus lah mungkin untuk komunitas atau apalah mungkin bonus lah. betul itu bukan tujuan utama Sharing-sharing lah pasti. betul mantap iya Dan berbagi lah. saling berbagi saya dapat banyak ilmu baru nih ngobrol sama Mas Pandi setelah 14 tahun nggak ketemu nih seneng banget saya tuh Geletek iya ternyata Mas. kenapa Geletek. iya tuh ya kita masih sama seperti yang dulu ya ngopi bareng kita makan Tapi di saya kerja keras itu Oke. termasuk karena Mas Adi juga sih. gitu ya Iya. Terinspirasi dari Mas Adi juga. saya nggak pernah suruh kamu kerja loh Iya, makanya Iya. kan Oke. dulu kan kok ngapa sih ini tentang gelandung kan gitu. saya sih. pernah ngomong gitu ya Pernah. saya ngomong ini Saya- nggak enak ya saya kalau ngomong ke komunitas kan Saya ingat ceplos banget. nggak enak iya Saya tuh ambil itu sebuah positif. kamu nggak sakit hati ketika saya Enggak. ngomong gitu Enggak pernah sakit hati Mas. banyak orang yang sakit hati ketika saya ngomong Nah, tapi enggak ketika pernah. kamu ambil positifnya mungkin beda Meskipun kayak putih Mas Betul. Adi enggak pernah iya karena apa ya saudara mungkin ya iya kayak gitu sih. ya walaupun anak bebek banyaknya sakit hati kan omongan saya biasalah Tapi beneran dari Mas Adi dulu bilang gitu terus lihat Mas Adi kan pernah kerja kan. betul saya pernah kerja Nah, betul kerja kan pagi-pagi dari betul subuh berangkat. loper koran Nah, waktu itu kamu Dari kan situlah bertanya. saya belajar, tetap belajar. Iya, Proses. spirit Nah, kita butuh proses. betul wow mantap mantap nih Mas Wandi. Kalau boleh saya ngomong mohon izin Mas Wandi ini berangkat dari start atau memulai dengan ketidaksempurnaan betul ya Mas ya. Nah karena saya yakin bahwa teman-teman yang hari ini bisa survive, bisa sukses dan di perjalanannya bisa jauh lebih berkembang. Mereka biasanya berangkat dari start yang seadanya, Dari bawah. dari resource atau sumber daya yang kamu miliki apa adanya. Nah, saya yakin bahwa alat-alat terbaik, ilmu-ilmu terbaik, kemudian sampai dengan teman-teman terbaik akan kamu temukan ketika di perjalanan. Pasti ya Mas ya. Karena ketika kamu start dengan kesempurnaan biasanya kamu nggak punya spirit. Ya, cenderung kamu bisa patah di tengah. Betul ya Mas ya? Gampang down. Gampang down karena saya sudah memulai dengan ini dengan modal gede ternyata kok nggak sesuai harapan akhirnya jatuh patah semangat. Seperti kelihatannya Mas. Oke. Kayak teman-teman lihat kan enak ya Om.
mereka kan nggak tahu. Nggak tahu tangisan kita, Iya. nggak tahu Kita air mata jatuh kita ya, bangunnya kita jatuh kan bangunnya nggak kita, tahu. betul ya. Kita jatuh bangun berapa kali pun mereka nggak akan pernah tahu. Iya. Kalau kita dekat mereka dekat. Iya. Kalau kita jatuh mereka ya menjauh. Mantap. Kayak gitu. banyak ya ilmu baru ini. Bagi saya sendiri dan bagi mungkin teman-teman yang lihat ya toh. Dan saya senang sekali ketika beberapa saudara saya ini masih kontak nyambung dengan Mas Fandi dan keluarganya sampai dengan anak-anaknya, betul ya Mas ya? Ya Jangan sampai terputus Pak. jangan sampai terputus ya. Ini ya jujur saya bangga bangga dan harusnya kalau bisa keluar air mata ya saya senang ketika teman-teman walaupun saya ngomong nggak enak akhirnya mereka mendapatkan Karena kalau dari omongannya yang nggak enak itu ditelan Mas. iya sakit hati. Asli aja kita. Cuman kalau diambil positifnya, kita flashback, Oke. kita pasti sadar. Gitu loh Mas menurut saya. Jadi omongan-omongan karena ketidaksadaran mereka berbicara Oke. itu memang real kan sebenarnya. Kita berangkat dari Iya kan? lapangan. Iya kan? Iya toh. Lapangan. Kan real. Bukan Kan? dari teori. Iya. Nah, ini Oke, itu oke. membuat suatu mental di situ sih. Terbentuknya mental. Nah, terbentuknya mental di situ. Gitu. Terima kasih Mas Fandi. Ya, sama-sama. Mas Fandi, terakhir nih pesan buat teman-teman BMX nih Mas. Khususnya kita berangkat dari BMX ya. Ya. Ke depan pilihan kamu apapun bebas. Bebas. Ya toh. Ini pesannya apa nih Mas? Khususnya teman-teman yang dalam tanda kutip idealis. Nah, monggo Mas. Buat teman-teman, Izin belajar saya. buat teman-teman jangan pernah menyerah di sini. Oke. Dari apa yang diimpikan, Mm-mm. dari apa yang diinginkan, tetap dikejar. Selama positif. Oke. Oke. Ya, karena kita mencari nafkah kan dari hal yang positif. Betul. Karena apa yang kita cari Mm-mm. dimakan dan darah daging kita. Oke. Itu yang Jadi membuat- darah daging kita. Oke. Yang membuat saya mencari yang positif terus. Iya, iya. Kita mencari terus. Terus belajar. Terus belajar terus. Kayak gitu. Jangan pernah berhenti belajar. Oke. Jangan Jadi- pernah berhenti belajar. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai kelebihan atau sesuatu yang spesial menurut diri sendiri, Oke. ya itu yang ditonjolkan, bukan kita ikut-ikutan. Malah kita nggak bisa mengejar suatu kompetitor. Oke. Jangan beranggapan kompetitor itu standar kamu ya. Betul. Oke. Nggak bisa Mas. Iya. Cuman kita bisa buat referensi aja. Oke. Nah, kayak gitu. Bukan buat perbandingan. Bukan. Enggak ya, Bukan. jadi ya. Kita Referensi. ambil referensi copy Oke, paste oke. pastilah. Hmm. Cuman kita mengekspor gitu. Betul. Kayak gitu. Mantap. Keren nih. Tetap semangat lah. Iya. Jadi apa yang kamu bisa gambar, Oke. kamu bisa Desain. lukis, bisa Oke. desain, bisa membuat frame misal pun, Oke. ya itu yang kita kembangkan. Jangan pernah berbela-bela. Iya. Konsisten ya. Konsisten Mas. Konsisten Tetap itu yang konsisten. susah, Mas. Nah, Benar. konsisten. Oke. Kalau kita, Mas, anggapannya kalau kita belok, kita bangun nih. Iya. Setelah kita jatuh, Nah, kita nggak pelajari lagi, kita buat lagi, kan dari nol lagi Mas. mulai nol. Nah maksudnya gitu. Iya. Jadi kita jatuh, kita pelajarin apa yang salah. Hmm. Teruslah. Kayak gitu. Mantap, luar biasa nih. Mas Fandi, otomatis ini kan keluarga mendukung banget ya. Bapak, Ibu masih sehat? Masih sehat. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan panjang umur. Karena pada waktu itu teman-teman BMX ketika datang ke Surabaya, taunya bapak ibu saya khususnya ya, makan masakan ibu, ya toh. Kita masak sering. mie bareng, ya toh. Kemudian ngasih telur, ya toh. Nah ini jadi memori tersendiri dan mudah-mudahan Mas Fandi sekeluarga diberi kesehatan, diberi ya kelancaran. Walaupun pandemi ini memukul banyak pihak, betul Mas ya. Saya sendiri juga beberapa usaha saya juga kena, usaha-usaha konvensional, wisata khususnya terdampak sekali dengan ini Mas.
dan saya harus mengakui bahwa brand saya ini pada akhirnya kalah besar dengan nama Elected. Saya jadi belajar banyak ini jadinya. Nah, jadi kita tidak berkompetisi di sama-sama walaupun sama-sama clothing, betul ya Mas ya. Kalau bisa kita memang kolaborasi, betul ya. Oke, mantap. Betul. Oke, Mas Fandi ingin berterima kasih ke siapa nih Mas Fandi di perjalanan hidupnya nih dan usahanya nih Mas. Bangga Mas. Ya, terima kasih termasuk orang tua. Oke. Teman-teman yang selalu support. Oke. Sama Tuhan saya lah pasti. Oke. Tuhan kita sama kok. Sama pasti sama. Oke. Kalau nggak sama kita nggak hidup. Iya. Ya kan? Oke. Ya semua yang support lah Mas. Iya. Karena kita bisa tetap survive karena ada yang support kan. Siap. Jangan ambil yang Jelek. membuat kita down. Yang membuat kita down buang aja. Gak ngurus Iya. Kita laju terus. Nggak boleh baper ya. Nggak boleh Ya baper. termasuk Baper juga biasa ya, manusiawi ya. cuma kita kan percuma juga Mas. Siap. Itu aja sih. Luar biasa nih. Banyak insight menarik yang kita dapatkan di video ini, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Dan jujur 14 tahun kita tidak ketemu, belum ketemu. Next time mungkin saya akan datang bersama istri dan anak-anak saya, memamerkan ke mereka. Ini loh temen ayah, dulunya BMX, kita kenal, dulunya makan di rumah Uti, mbahnya Uti gitu toh, tidur di sana, bangun sampai siang, teman-teman biasa kan ya toh. Nah, makan bareng, kemudian sepedaan bareng, dan seolah-olah kita ini tidak punya masa depan pada waktu itu ya toh. Dimarahin bareng ya toh. Ini jadi ya cerita-cerita menarik, satu momen yang bisa dikisahkan ke anak-anak kita, betul ya Mas ya. Dan harapannya anak-anak kita tetap saling berkomunikasi, silaturahmi, gitu Mas. Oke teman-teman, wow, saya bangga nih punya teman yang bisa survive, bisa sukses ini, dan ya nggak sia-sia lah omongan gak enak saya ini. Akhirnya bermanfaat juga. Mas Fandi, ada pesan nggak buat channel saya ini? Ya selalu support lah. Oke, pesan jeleknya enggak apa-apa lah Mas, kasih masukan kurang apa, kurang halus omongannya, Mas. misalkan ya. Lebih real ya Mas. Real ya, kamu dukung ya, Mas Adi ya kayak gini nih ya. Itu kan konsisten. Nggak enak ngomongnya, konsisten ya. Kalau nggak terima ya bisa dilihat. Oke, nanti mah skip gitu ya. Oke. Kalau untuk inspirasi ya monggo. Iya. Oke, mantap, luar biasa. Oke teman-teman, itu saja podcast kita 1 jam lebih nih. Iya. Terima kasih Mas Fandi atas waktunya, atas teh hangatnya, luar biasa nih, atas jamuannya, dan saya mendadak ya, tidak ada rencana untuk datang ke sini ya Mas ya, karena ya Mampir. Tuhan mempertemukan kita lah, semesta yang mendukung pada akhirnya, dan jujur saya banyak mendapat ilmu baru ini ya dari Mas Fandi, dan kenal dengan istri dan keluarganya, betul ya Mas ya. Ini pertama kali datang ke sini. Pertama kali singgah, dan harapannya kita diberi kesehatan semuanya, panjang umur, dan tetap bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Oke, itu saja guys video kita dengan Mas Fandi di Elected Store, betul ya, Elected Store ya, di desa Dengkol, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Jadi teman-teman yang datang ke Malang, jangan lupa destinasi wisata ke Singosari ini ada banyak banget, betul Mas ya. Dan Anda bisa datang ke store ini atau belanja online, nanti bisa saya sertakan linknya di deskripsi video. Nah, mudah-mudahan Gak bayar ya? saya dapat banyak ilmu, mahal ini. Sangat support. Itu gunanya kolaborasi Mas. Gunanya kolaborasi kan akhirnya kita bisa saling ilmu, tukar ilmu. Oke guys, itu saja. See you next time dengan narasumber dan tentunya ilmu-ilmu baru yang ada di podcast video channel YouTube kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fandi sehat ya? Siap. Oke, bye bye.